Untuk meramaikan suasana picup di tanah air, mari kita update picup lagi. Kali ini edisi 17 Juni. Biar nggak tambah penasaran, yuk kita kibarnyi. Cekidot. Seluruh update akan kita bungkus dalam satu tema, yaitu isi hati terdalam entuber. Tokoh-tokoh agama cuman tameng. Faktanya belum tentu mereka itu beneran tokoh agama. Tapi ya entahlah, kalau sampai ada tokoh agama beneran yang ikut jadi tameng picup, ya fix goblok banget itu mah. Picup adalah salah satu bisnis haram yang sukses menipu jutaan membernya. Karena di dalamnya ada banyak tokoh agama yang terlibat. Tentunya kita sangat kecewa setelah tahu bahwa kita telah dibodohi. Dan gak tanggung-tanggung, yang membodohi ternyata adalah orang-orang yang terkenal sebagai hamba Tuhan atau seorang alim ulama. Sebenarnya ada apa ini? Ada apa dengan Indonesiaku? Para tokoh di atas perlu diwaspadai, soalnya wis ono buktine akeh. Yang beneran tokoh agama ada kok. Kiai Eman misalnya. Kalau cuma diwaspadai, kurasa nggak cukup. Dikandangin 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dan 9 jam itu baru lebih dari cukup. Gimana? Dulu, para VTuber kuat pendiriannya kalau picup ini pasti on. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, lebih goblok dari orang-orang yang benar-benar goblok. Itulah sebutan bagi orang-orang yang tahu dan ngerti tapi justru melanggarnya. Lebih-lebih seorang panutan alias rohaniawan. Neraka yang paling dalam menanti mereka. Seandainya tidak ada logo dan bendera NU di videonya Pak Eman, ngapain kita ikut-ikutan bisnis picup ketika itu, ya kan? Belum lagi video Kiai Eman yang 100% mendukung picup saat itu. Yang sangat kebetulan sekali beliau lakukan di meja tugas beliau yang di sampingnya ada bendera NU berukuran kecil. Setiap musibah pasti dibalas. Setiap sakit akan diganjar. Setiap hilangmu pasti diganti. Setiap sabarmu pasti dihargai. Kebaikan tidak datang kecuali setelah Anda berprasangka baik. Dulu di grup MAP diketahui bahwa Jack Gowe adalah pelaku homoseksual alias LGBT. Ketika picup masih on, dijelaskan bahwa kepemimpinan PBNU masih dipegang oleh Kiai Haji Akil Siraj. Nggak ada urusan sama gaya atau bukan. Business is business. Emangnya CEO Apple Tim Cook orang normal? Anehnya, kita yang ngaku negara beragama kalah sama mereka. Mau punya agama atau enggak itu urusan masing-masing. Business is business. Kalau mau bisnis dibungkus agama, join Paytrend aja. Hah! Bisnis apapun kalau dikasih label agama, hayu aja tanpa pikir panjang. Harusnya beragama itu lebih cerdas. Apalagi warga NU kudu manut sama kiai, tapi manutnya juga lihat-lihat dulu soal apa. Jangan lupakan investasi kurma yang akhirnya scam juga. Ngomong-ngomong soal Cina, orang Cina lebih bisa berdagang daripada kita. Padahal nabi kita juga berdagang. Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Orang Cina lebih bisa mempraktekannya. Kita ini nggak terlalu tertarik soal berdagang. Pengennya yang simple dan nggak ribet tapi hasil maksimal. Agama juga dipelajari tapi nggak dipraktekan. Sekalinya praktek, prakteknya nipu pakai dalil agama. Hah. Setuju, di sini kebanyakan dalil yang dipaksain nyampur sama bisnis. Padahal orang bisnis yang pakai agama itu nggak perlu jauh-jauh. Cukup jujur, tekun, ulet, konsisten, persisten. Dilakukan saja, itu sudah sesuai loh. Bedanya orang Melayu sama orang Cina dalam berdagang itu, kalau orang Melayu kasih harganya tinggi-tinggi supaya untungnya banyak. Padahal harga dan keuntungan tinggi belum tentu banyak pembelinya. Tapi kalau orang Cina itu mengambil keuntungan hanya sedikit sekali dengan tujuan banyak pembelinya. Jadi kita wajib nih guys mencontoh cara berjualan orang Chinese. Betul-betul sedikit kali banyak. Selain itu kualitas diutamakan. Terkadang orang menganggap barang Cina itu katanya kualitasnya jelek.
Faktanya, semua ada dari yang kualitas jelek sampai super bagus ada. Itulah kenapa produk Amerika percaya sama Cina buat memproduksi barang-barangnya. Dan lucunya orang di sini selalu skeptis kalau dengar atau lihat orang Cina sukses. Bukannya cari tahu ilmunya, tapi menghujat. Emang belum on ya? Iri doang nggak ada usaha ya, sama dengan nol. Kalau mau sukses ya usaha dan jangan lupa doanya. Orang Cina itu salahnya di mana ya? Hanya kita berasa lebih beragama. Terkadang seenaknya sendiri menilai dari perspektif kita sendiri. Seolah-olah membanggakan agama sendiri. Tapi aslinya cuma tidak mampu menyaingi mereka di beberapa bidang, misalnya bidang perdagangan. Itulah mengapa ada pepatah lama mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bukan ke negeri Arab. Sekarang Cina udah bisa bikin bulan sama matahari. Ya, walaupun palsu. Fanatik beragama itu boleh asal tahu tempat dan batasnya. Jangan apa-apa soal agama dan atributnya selalu dianggap benar. Sekarang ini tokoh-tokoh agama banyak yang fake ya. Sekalinya beneran malah dipakai buat nipu. Sebenarnya kalau kita praktek jual beli seperti trik mereka pasti bisa kok menyaingi. Contoh realnya nih, kita orang Melayu jual belinya ya sesama orang Melayu, jangan malah belanja di orang Cina. Yang kedua, jangan boleh diutang, karena jeleknya orang Melayu itu suka ngutang di warung. Nah loh. Trik yang terakhir, hindari utang uang sesama Melayu lalu belanjanya ke tempat orang Cina. Karena sama saja kita memperkaya orang Cina, ya toh? Intinya usahakan belanja sesama bangsa. Dengan begitu kita termasuk gotong royong dalam usaha untuk maju dan sukses. Karena fanatisme pendukungnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangan terus terkesan kita meremehkan agama kita loh. Sedangkan Arab itu adalah kiblat kita juga. Jangan lupa itu. Mental bangsa ini belum sampai ke sana, brother. Kita lebih bangga brand luar daripada brand bangsa sendiri. Walaupun Kiai Said Akil Siraj kedua PBNU, tapi di desa tempat kelahirannya picup malah tidak laku. Mindset tiap orang berbeda-beda. Mungkin sekarang ini kita udah nggak bisa ngomongin, atau sudah susah buat open mind seperti dulu. Sudah nggak seperti zamannya Gus Dur, di mana kita bisa saling bercanda soal antar teman yang beda kepercayaan. Kalau sekarang yang dikedepankan adalah ketersinggungan. Yang keluar cuma kalimat, jadi maksud Anda bla 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 bla. Terus disimpulkan sendiri. Di desa saya termasuk basisnya NU, tapi hampir tidak ada yang join picup. Cuma segelintir orang aja yang join, itu pun gak ada yang pasrah kecuali saya. Ya emang sih, sekarang kita pada nyari teman-teman yang seiman. Dikit-dikit tersungging. Itulah sebabnya, kalau udah bahas hal sensitif lebih baik kita nyimak aja. Kalau kita mau ikutan nimbrung, entah apapun alasannya, sebaiknya kita netral, nggak mihak manapun. Main aman sampai tujuan dan tidak melahirkan di tengah jalan, ya guys ya. Bagi yang hidupnya untuk agama, sudut pandangnya selalu merujuk ke agama. Bagi pebisnis, semuanya juga dinilai dari segi bisnis. Bagi politikus, semua penilaian mengarah ke politik. Bagi mental pedagang, semuanya juga dinilai dari untung dan rugi. Semua itu wajar dan lumrah. Jadi, nggak perlu juga pedagang memaksa seorang politikus harus searah dengan pemikirannya, ya toh? Itulah kalau orang yang biasa ceramah pakai peci dan dipanggil Pak Kiai, kalau dikasih panggung buat bisnis digital, bakalan nggak pas dan ngomong sejadi-jadinya. Segala sesuatu harus pada porsi dan ahlinya. Nah, itulah sebagai pelajaran. Bukan berarti orang ngerti agama lalu dianggap tahu segalanya dan bisa diikuti seenak udelnya. Saya yakin itu kiai nggak ada maksud secara sengaja nipu orang. Tapi karena kurang ilmu, ya dia tahu soal bidang ini. Dia bisa jerumusin banyak orang tanpa dia sadari. 2 tahun yang lalu saya sudah join reksadana, tapi keluar lagi. Malah milih ke picup, nggak taunya picup mati dan jadi abu. Kalau picup mungkin masuknya ke kategori investasi, walaupun bodong endingnya. Para penipu rata-rata punya sisi yang unik, beda dengan orang normal, dan mereka juga tak ada rasa belas kasihan.
Ya, begitulah para penjahat digital memanfaatkan kelemahan dari orang Indonesia. Mereka bisa lolos kejahatannya karena berlindung di jubah agama. Sekarang, pertinyi, berani nggak jago ini nongol di Indonesia dan bicara live di depan para member Picup? Nggak bakal berani dia. Soalnya dia tahu pasti daging di tubuhnya bakal berubah jadi sate panggang. Servernya Picup aja takut dipindahkan ke Indonesia. Apalagi kepala si Jack God yang nongol. Mana berani dia. Secara kan server Picup nyewa, sengaja buat nipu, mana bisa pindah. Iya ampion, server Picup saja nyewa. Wah bener-bener, jejaknya nggak kelihatan. Langkah-langkah mereka sudah sangat terencana dari awal. Tapi sekarang sengaja dibuat drama sinetron. Seolah-olah ada perpecahan di antara mereka. Biasa, akal bulus. Si Jack God ini otaknya lebih brilian dibanding penipu binomo yang lain. Bukan Jack God-nya yang akalnya pinter nipu. Orang sini yang mengatur semuanya. Jack God cuman banci yang dijadikan boneka supaya berpenampilan layaknya CEO. Jangan salah teman-teman, biasanya orang banci atau homo otaknya cerdas loh. Lalu dedengkotnya Picup ngaku member. Biar ke depannya kalau sudah mereka garong uang banyak mereka ngaku korban juga. Kan member ngakunya. Emang sangat membagongkan sekali. Tapi jejak digital itu kejam bray, tidak bisa mereka mengelak. Ya sudah pasti, bahkan si Wilbert Karimun pun kalau di depan penyidik ngakunya juga korban. Bahkan semua petinggi Picup ngomongnya satu suara. Saya juga korban Picup. Bro. Tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Kebenaran bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Tapi jejak digital dan aliran duit tidak bisa dibohongi. Karena PPATK bisa bongkar duit yang masuk ke rekening mereka. Kalau mau. Katanya pipi aman di exchange counter, tapi mana? Kok tidak bisa dicairkan? Secara kan ya, pencairannya nunggu Picup on, nunggu main tenis, nunggu APK 3.0, nunggu investor dari langit, nunggu Sukirman jadi nabi, nunggu bla 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 bla. Tunggu aja sampai mampus. Kalau menurut si Sukirman, kiainya lagi eker-ekeran soal saham. Yaitu saham miliaran melawan saham triliunan. Lalu saham yang mana yang akan menang? Tunggu aja, gak usah kemana-mana. Ya itulah dia update dongeng Picup kali ini. Semoga mencerahkan, semoga bisa merubah pandangan Anda. Terima kasih sudah nyimak, see you.